Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan mudah-mudahan kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 7:45. Dan hari ini saya akan melakukan penyepraian lanjutan kawan ya. Dan terhitung hari ini tanaman ini sudah memasuki usia 26 hari setelah tanam. Tapi CMK dan juga tomat ini masih fase vegetatif, tapi sudah mengeluarkan banyak bunga seperti ini. Dan sebenarnya memasuki fase generatif itu terhitung usia 40 hingga 45 hari setelah tanam. Tapi ini masih fase pertumbuhan. Tanaman tomat dan juga CMK sudah banyak mengeluarkan bunga. Dan ini hampir secara keseluruhan kawan ya, sudah berbunga semua nih. Lihat tuh bunganya sudah banyak banget lur. Nih ya kan, sudah semua berbunga lur. Dan yang ini tanaman yang terserang keriting di konten kemarin ini sudah pulih lur, alhamdulillah ya. Kuncup-kuncup barunya dia sudah pulih normal nih seperti ini. Dan kita lihat yang satu lagi mana lur ya. Nah satu lagi yang ini lur, tuh alhamdulillah sudah normal secara keseluruhan kawan ya. Dan bisa dilihat, kita lihat di bagian sini bahwa untuk CMK ini sudah keseluruhan berbunga secara serempak lur ya. Ini berbunga, ini juga sama berbunga nih lur. Nah sama. Dan di hari ini akan saya spray khusus untuk tanaman CMK dan juga tomat. Pupuknya berbeda lur ya, ada tambahan pupuknya untuk CMK dan juga tomat. Terkecuali untuk cabai rawit kaliber itu berbeda, karena untuk cabai rawit kaliber belum memunculkan bunga, dia masih memasuki fase vegetatif ataupun pertumbuhan. Nih seperti ini nih untuk apa namanya, cabai rawit kalibernya. Tuh alhamdulillah sehat-sehat dan juga subur-subur nih tunasnya lur. 1 2 3 4 5 6 7 kemungkinan yang ini akan saya buang. Nah untuk tomat ini lur, nah nih tomat nih sudah berbunga semua ya. Ini masih usianya 26 hari setelah tanam terhitung hari ini. Nih lihat nih sudah berbuah. Nah ini lur, nih sudah berbuah. Dan alhamdulillah lur ya, untuk kesehatan baik itu CMK kemudian tomat dan juga cabai kaliber terhitung hari ini usia 26 hari setelah tanam, pertumbuhannya optimal nih lur. Bunga-bunganya sudah bermunculan, sudah berbuah juga lur nih untuk tomat ya. Nah tuh alhamdulillah. Dan ini saya kasih tahu lur ya, kelemahan bertani tomat itu biasanya pantat tomat ini dia membusuk, apa ya namanya, blossom root atau apa gitu ya. Nah tapi ini alhamdulillah nih normal, bagus semua ya. Tuh ciamik semua lur. Nah di hari ini nanti akan saya perlihatkan bagaimana perkembangan cabai rawit kaliber. Dan di pagi ini akan saya spray dengan obat-obat yang sudah saya siapkan lur ya. Ini nih obatnya lur, ada 4 pupuk yang akan saya aplikasikan di usia 26 hari setelah tanam. Salah satunya ini insektisida, saya rolling kembali. Insektisidanya memakai bahan aktif abamectin. Kemudian ini Merokes OP, pupuk kalium sulfat yang tinggi unsur kaliumnya sebesar 52%, sulfurnya 18%. Dan kemudian ini pupuk makroma jemuk, saya gunakan Merauke MAP yang memiliki unsur fosfat cukup tinggi sebesar
61%, ada dilengkapi juga dengan unsur hara nitrogen sebesar 12%. Dan satu lagi ini lur, nih ini unsur mikronya Pertilon Kombi, dia memiliki unsur hara mikro yang super lengkap. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih dosis dan takaran yang saya gunakan di pemupukan usia 26 hari setelah tanam kali ini, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawannya, mari kita memulai untuk meracik pupuk yang akan digunakan hari ini. Ditakutkan juga waktunya keburu siang. Dan yang akan saya aplikasikan terlebih dahulu ini Merauke SOP. Dia sangat tinggi unsur hara kaliumnya 52% dan 18% sulfat ataupun sulfur ataupun juga disebut belerang. Dan ini untuk takaran per tangki 16 liter akan saya gunakan sebanyak 5 sendok makan saja. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian Merauke SOP ini akan saya larutkan dulu dengan air seperti ini lur ya. Ini 100% larut dengan air. Nih baru seberapa kali kucekan ini langsung larut pupuknya lur. Nah setelah Merauke SOP ini larut dengan air, nah apa sih manfaat dari Merauke SOP ini? Merauke ini kan dia tinggi unsur hara kaliumnya lur ya. Jadi unsur hara kalium itu mampu untuk mencegah terjadinya kerontokan pada bunga, kemudian bakal buah, dan juga memperkuat ranting dan batang tanaman. Sebenarnya banyak manfaat untuk unsur hara kalium ini lur ya. Setelah Merauke SOP ini larut dengan air, kemudian akan saya aplikasikan ini lur. Nah, pupuk makro majemuk yang tinggi unsur fosfatnya dan juga dilengkapi dengan unsur hara nitrogen sebesar 12%. Begitu lur ya. Untuk takaran Merauke MAP ini juga sama, sebanyak 5 sendok makan. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian ini diaduk dulu, dilarutkan dulu dengan air kawan ya. Nah, apa manfaat dari pupuk makro majemuk Merauke MAP ini? Jadi unsur hara fosfat itu dia untuk mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru ataupun kuncup muda yang baru, begitu kawan ya. Dan juga banyak manfaat dari unsur hara fosfat ini. Dan kemudian ini dilarutkan dengan air seperti ini. Nah, ini sudah larut kawan ya. Kemudian untuk pupuk berikutnya akan saya larutkan ini lur, pupuk mikro majemuknya ya. Nah, akan saya larutkan ini Pertilon Kombi 1 karena dia memiliki unsur hara apa ya? Nih, unsur hara zat besi 4%, mangan 4%, tembaga 1,5% dan dilengkapi juga dengan unsur hara boron sebesar 0,5%. Untuk takaran per 1 tangki 16 liter ini cukup gunakan 1 bungkus saja. Dan perlu diketahui juga kawan ya bahwa racikan ini yang sudah saya racik Merauke MAP, kemudian Merauke SOP dan juga Pertilon nanti juga akan diaplikasikan Kates. Ini untuk penyepraian tanaman yang sudah berbunga dan berbuah. Salah satunya tanaman cabai keriting dan juga untuk tomat. Untuk penyepraian cabai kaliber nanti berbeda lagi pupuknya, bukan berarti berbeda tapi salah satu tidak akan saya gunakan. Begitu kawan ya. Dan ini untuk jenisnya jenis WG kawan ya, ataupun wearable granul karena dia butiran-butiran seperti itu. Dan kemudian ini dilarutkan seperti ini Pertilon Kombi 1-nya. Dan Pertilon ini sangat lengkap
dengan unsur hara mikro kawan ya. Nah, sudah larut seperti ini. Kemudian untuk pencegahan dan pengendalian hama kutu-kutuan, kali ini saya rolling dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Saya gunakan dari Kates. Nah, begini lur ya, di musim kemarau itu serangan daun keriting ataupun serangan hama kutu-kutuan itu naik kurang lebih 5 hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan musim hujan. Jadi serangan daun keriting itu lebih banyak berkembang biak ataupun menyerang tanaman itu di musim kemarau, sehingga kita harus aktif untuk melakukan penyepraian insektisida ini. Dan untuk dosis kali ini akan saya gunakan sebanyak kurang lebih setengah tutup saja. Dan ini takaran per satu tutup ini kurang lebih 30 mili kawan ya. Dan di penyepraian kali ini dosisnya saya naikkan menjadi ini kurang lebih berapa ya, sekitar 16 hingga 17 mili saja per tangki 16 liter. Kemudian ini dilarutkan lur ya. Jangan menunggu tanaman rusak dulu baru kemudian diobati. Jangan seperti itu lur ya. Kita lakukan pencegahan semaksimal mungkin, begitu kawan ya. Dan kemudian ini dilarutkan seperti ini. Harus lebih aktif lagi lur ya untuk penggunaan insektisidanya, karena jika tanaman sudah terserang parah itu lebih sulit untuk melakukan pengobatannya. Apalagi jika serangan daun keritingnya sudah endemik, itu lebih sulit lagi lur ya. Nah, sebisa mungkin selama tanaman itu masih sehat, kita lakukan penyepraian untuk pencegahan supaya hama kutu-kutuan tidak merusak dan mengganggu pada tanaman kita ini. Nah, setelah ini larut 100% secara keseluruhan dengan air, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Sebentar lur, ini akan saya rapikan dulu ya. Lebar ataupun sayang banget kalau ini bertumpah-tumpahan. Ini insektisida saya rapikan dulu. Saya tutup dulu. Nah, ini sudah beres, simpan dulu. Dan kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Warnanya menjadi kekuningan seperti ini lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dimasukkan seperti ini. Dan kemudian ini tinggal diisi air full. Nah, seperti ini lur. Sudah penuh. Ini tinggal diaduk saja di dalam tangki sprayer. Ini diaduk hingga semuanya tercampur larut merata. Seperti ini lur ya. Warnanya berubah menjadi seperti apa ya? Seperti susu putih dia. Nah, setelah larut, kita tinggal spraykan ke masing-masing tanaman. Dan satu lagi perlu kawan-kawan ketahui ya, bahwa racikan ini hanya digunakan untuk cabai merah keriting dan juga tomat, karena kondisinya sudah berbunga dan berbuah. Jika untuk penyepraian cabai kaliber itu ada salah satu pupuk yang tidak saya gunakan. Baik kawan ya, saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari masing-masing tanaman. Agar hasil yang optimal, diusahakan untuk penyepraiannya hingga terkena semua lur ya. Nih, hingga ke balik-balik daun itu harus terspray. Seperti ini lur. Dimulai dari atas dulu ataupun dari kuncup atas dulu lur ya. Karena hama kutu-kutuan itu selalu bersembunyi di kuncup daun yang paling atas dan juga pada tunas-tunas seperti ini nih.
kutu-kutuan suka ngumpetnya di situ lur. Baik kawannya, saya akan menyelesaikan dulu untuk penyepraian kepada CMK dan juga tomat. Proses penyepraian tomat dan juga CMK baru saja selesai dilakukan kawan ya. Dan ini kondisi tomat setelah dilakukan penyepraian. Nih alhamdulillah seperti ini lur ya. Untuk daun lebih hijau dan untuk pertumbuhan juga semakin lebih bagus. Nih sekarang sudah mulai pembentukan buah lur ya, untuk secara keseluruhan untuk tanaman tomat ini. Nah ini apalagi nih, wow, is amazing lur ya. Nah sekarang saya akan meracik untuk penyepraian cabai rawit kaliber kawan ya. Dan seperti ini lur ya. Nih ini di setiap ini dia muncul bunga lur, tuh berbunga lagi nih, apalagi yang ini nih. Banyak sebenarnya lur ya untuk tanaman tomat jenis ini. Mudah-mudahan saja bisa sampai finish, karena tanaman tomat jenis Medina ini hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Namun akan saya coba tanam di dataran rendah. Di sini untuk dataran kisaran 50 hingga 75 mdpl. Mari kita meracik untuk penyepraian cabai rawit kaliber. Nih ini dari hanya satu baris ini saja lur ya untuk tanaman cabai kalibernya. Awalnya ini kan saya tanamin CMK dikarenakan bibit cabai rawit kalibernya masih banyak, sehingga saya tanam di sini. CMK yang ada di sini saya pindahkan ke sini, ada yang ditanam dua seperti itu lur ya. Nah sekarang saya akan meracik untuk apa ya, penyepraian cabai rawit kaliber. Sebentar lur, saya simpan dulu sprayer nih, berat. Nah untuk CMK maksudnya mohon maaf lur ya, untuk cabai kaliber yang akan saya gunakan ini di sini lur, ini sudah saya siapkan biar nggak tumpah ya. Untuk cabai rawit kaliber mana sendoknya lur? Oh ini dia. Nah untuk cabai rawit kaliber takarannya tetap sama, per tangki saya gunakan 5 sendok makan saja untuk meroke MAP nya, karena 2, 3, 4, 5. Nah ini diaduk dulu lur ya. Nah setelah meroke MAP ini larut dengan air, kemudian saya tambahkan ini lur, pupuk Fertilon kombi 1. Dan yang tidak saya gunakan ini ya, ini tidak saya gunakan di penyepraian cabai rawit kaliber, karena ketika tanaman masa vegetatif ataupun pertumbuhan ataupun belum masuk ke tahap pembungaan, tanaman belum membutuhkan unsur hara kalium. Tanaman hanya membutuhkan unsur hara nitrogen, fosfat dan juga unsur mikro lainnya. Begitu kawan ya. Dan kemudian ini akan saya gunakan sebanyak 1 bungkus saja per tangki 16 liter. Untuk kawan-kawan yang menginginkan ataupun membutuhkan pupuk dari yang saya gunakan ini, baik itu Fertilon kombi, kemudian Merauke MAP atau Merauke SOP, dan juga ini insektisida Kates, link tokonya ada saya simpan di deskripsi video kawan ya. Kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu seperti ini. Setelah larut seperti ini, kemudian saya tambahkan insektisida Kates dari, sebentar lur, ini susah banget ya. Untuk takarannya tetap sama saja lur ya, seperti penyepraian tomat dan juga CMK. Ini akan saya gunakan kurang lebih berapa ya, setengah tutup saja, karena ini untuk membasmi secara total hama kutu-kutuan. Nih seperti ini lur ya. Ini kurang lebih takarannya 16 hingga 17 mili per tangki 16 liter. Kemudian ini dilarutkan seperti ini, seperti yang di penyepraian pertama, sama saja, cuman hanya bedanya
ini tidak diaplikasikan meroke SOP ataupun yang tinggi unsur hara kaliumnya. Begitu kawan ya. Setelah ini larut, tinggal kita masukkan ke dalam tangki sprayer saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menghabiskan 2 tangki kawan ya, penyepraian cabai keriting dan juga tomat. Dan ini sepertinya untuk cabai kaliber juga sama, akan menghabiskan kurang lebih sekitar 1 tangki. Karena sudah banyak bermunculan tunas-tunas baru, maka harus terkena spraian pupuk daun ini. Baik kawan, mari kita melakukan penyepraian ke tanaman cabai kaliber. Nih seperti ini lur, kondisi saat ini pukul 9 pagi ya. Nah, kita spray cabai rawit kaliber. Nah, kalau saya itu nyepray, nyamannya itu dimulai dari kanan dulu lur ya. Kalau nyepray saya dari kiri seperti ini, merasa kurang nyaman, kurang gimana gitu. Saya lebih enak nyepraynya dari sini nih. Seperti ini nih lur. Nah, seperti ini lur. Dan seperti ini ya pertumbuhan cabai rawit kalibernya hari ini di usia 26 hari setelah tanam. Montok-montok ya lur ya. Alhamdulillah lur. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian pada cabai rawit kaliber ini. Proses penyepraian di hari ini di usia 26 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan tadi sekitar pukul 9 lewat 20 menit dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11.00. Dan seperti ini lur untuk cuaca di sini ya, panas banget padahal ini belum memasuki setengah hari. Dan ini untuk perkembangan cabai rawit kaliber terhitung hari ini sudah usia 26 hari setelah tanam kawan ya. Alhamdulillah untuk pertumbuhan tetap tumbuh subur, sehat dan secara keseluruhan pertumbuhannya optimal. Kemudian untuk virus Gemini alhamdulillah terhitung hari ini juga 100% aman. Dan juga untuk penyakit bercak daun ataupun layu alhamdulillah juga aman nih lur. Seperti ini ya pertumbuhan hari ini. Alhamdulillah tunasnya juga ciamik ataupun super gemoy. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 26 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Dan ada juga yang bilang Kang itu sudah berbunga kecil karena penanamannya sudah tua. Jadi begini kawan ya, sedikit akan saya jelaskan dulu. Di sini itu ketika pindah tanam di usia 30, 35 hingga 40 hari setelah tanam, di sini itu bibit tidak kuat lur ya, apalagi di sini musim kemarau panjang, panasnya juga sangat ekstra sehingga saya tidak berani melakukan pindah tanam di usia 30, 35 hingga 40 hari setelah semai. Itu tidak berani saya melakukan pindah tanam dikarenakan bibit tidak kuat dan kebanyakan itu hampir 95% bibit mengalami kematian diakibatkan faktor cuaca yang begitu panas sehingga bibit tidak bisa secepat itu melakukan apa ya namanya ya berada di kondisi lahan yang super panas. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan mohon dimaafkan kawan ya. Dan apabila juga ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan tidak lupa juga apabila kawan-kawan membutuhkan pupuk yang saya gunakan,
Link tokonya saya simpan di deskripsi video. Begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.